Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Trigustama dengan NPM 2515006122 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir judul 4 praktikum struktur data tentang materinya yaitu tentang Stack and Queue. Di sini saya membuat sebuah program menggunakan struktur data linear stack, yaitu program untuk melihat riwayat daftar film atau yang saya buat ini anime yang udah kita tonton. Nah, stack ini merupakan struktur data linear yang dia itu menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Jadi data yang paling akhir dimasukin itu nanti bakal jadi data yang pertama kali keluar. Pertama-tama di sini ada kita mendefinisikan sebuah kelas bernama stack anime. Nah, kelas ini tuh bisa kita perumpamain kayak template atau wadah gitulah yang isinya itu bisa diisi sama eh, variabel dan beberapa fungsi, bentuk dan fungsi-fungsi. Jadi dia itu output dari kelas ini nanti bakal ngasilin sebuah objek yang dimana objeknya itu nanti bisa ngegunain fungsi-fungsi dalam kelas ini. Jadi variabel atau objek yang keluar nanti itu kita bisa buat eh, gimana bilangnya? Kita bisa buat banyak dan dia itu nggak bertabrakan variabelnya. Jadi dia itu scope variabelnya itu nggak tercampur secara global karena kita pakai kelas ini. Nah, kita masuk ke codingan yang bagian pertama. Di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi init. Nah, fungsi init itu emang udah ada dalam Python. Init itu tuh artinya initialize, yaitu dia itu untuk otomatis jalan ketika ada objek yang udah dibuat. Di sini ada parameternya self dan juga max size sama dengan 100. Self ini tuh ngerepresentasiin objek nanti yang bakal kita buat. Nah, kemudian max size ini adalah ukuran dari data maksimal yang bisa ditampung sama objek atau stack ini. Kemudian di sini eh, ada self max sama dengan max size. Nah, self max ini maksudnya kita itu nyimpan nilai dalam max size di mana yang di sini itu nilainya 100 ke dalam self max variabel self max. Nah, ini tuh maksudnya self ini kan tadi kan maksudnya objek nanti bakal kita buat kan. Nah, jadi maksudnya itu nanti objek ini itu bakal punya variabel atau atribut yang ukurannya sama kayak max ini, di mana nanti dia bakal mempunyai atribut atau ukuran buat nampung data sebanyak 100. Kemudian di sini ada self stack sama dengan non self max. Di sini tuh sama ini atribut yang nantinya bakal dipunyain sama objek yang kita buat nanti. Jadi stack ini tuh isinya itu nanti ini sebuah array atau list yang kita kaliin sama self max atau ukurannya itu di sini kita settingnya atau buatnya 100. Jadi bisa kita gambarin nanti dia bakal ngebuat sebuah array atau list yang isinya itu kayak non kali non kali non kali non sampai sebanyak 100 kali. Nah, kenapa di sini tuh isinya non? Karena ini kita ngebuat sebuah array atau list kosong yang nantinya itu bakal diisi sama variabel inputan dari si user. Nah, list ini nanti disimpan ke self stack ini ngejadiin sebuah atribut atau stack khusus untuk si objek. Kemudian di sini ada self top sama dengan -1. Ini tuh fungsinya untuk nunjukin top atau indeks paling atas atau paling akhir dari yang ada dalam objek atau stack ini. Kenapa? Nah, kenapa di sini -1? Ini tuh untuk
nandain awalnya itu bahwa stuck-nya ini masih kosong, karena kan indeks Python kan dimulai dari 0 kan. Kemudian juga ketika misalnya, ada data yang terisi, contohnya aja kayak di sini tuh misalnya datanya 100, kalau karena Python, ngitung indeksnya dari 0, kan dia kan bakal 100 ini data data ke 100 ini bakal, kehitung di indeks ke 99 kan. Nah, makanya di sini juga ditulisnya -1 untuk menyesuaikan, dengan perhitungan indeks dari Python-nya. Selanjutnya di sini ada, fungsi isEmpty. Kita mendefinisikan sebuah fungsi isEmpty yang fungsinya itu untuk, mengecek apakah stuck atau objeknya ini kosong atau enggak. Dia bakal ngasilin 2 nilai yaitu true atau false. Di sini ketika, self top-nya atau data paling atasnya itu sama dengan, true sama dengan -1 berarti kan kosong tuh, yang berarti nilainya bakal true terus bakal dikembaliin dan artinya ya stuck-nya ini, kosong. Dan kalau misalnya lebih dari 1, dia bakal, eee, ngeluarin nilai false yang artinya stuck-nya ini ada isinya atau nggak kosong. Kemudian di sini ada, fungsi isFull atau def isFull yang sama kayak ini, cuma di sini kita untuk ngecek apakah, eee, data atau data dalam stuck-nya itu, penuh atau enggak. Di sini kalau misalnya, data yang paling atas atau paling akhirnya itu sama dengan self max -1, misal di sini 100 berarti kan di sini bakal jadi 99 kan artinya penuh tuh. Kalau misalnya true dia bakal true dibalikin nilainya dengan return ini, hasilnya true, dan kalau misalnya enggak, dia bakal false, yang berarti nandain kalau misalnya stuck-nya ini belum full. Selanjutnya kita, di sini ada, fungsi def push yang fungsi ini tuh, gunanya untuk masukin, data atau nilai ke dalam objek atau stuck-nya nanti. Di sini ada perkondisian if, self is full, jika, objeknya ini penuh, ini kita gunain ngecek dulu apakah objek atau stuck-nya penuh atau enggak. Kalau misalnya dia penuh, dia bakal, nampilin tampilan riwayat anime penuh. Kemudian bakal dibalikin hasilnya. Nah, ketika return ini, fungsi ini tuh bakal berhenti. Jadi, dia itu program ini nggak bakal error, gitu. Dan kalau misalnya, eee objek